pintu untuk kita memasuki ma'rifatullah. Jadi ma'rifatu Muhammad itu adalah babun li ma'rifatillah, pintu untuk mengetahui, mengenal Rasulullah SAW. Itu adalah pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sambil mengenal Muhammad SAW yang iman ini sehingga sekembali ya, paling sempurna dalam beribadah ya jelas Rasulullah SAW. Paling tahu bersyukur ya Rasulullah SAW. Cerminan rahimnya Allah ya Rasulullah SAW. Tahu wujudan jamalnya Allah ya Rasulullah SAW. Maka berselawat kepada Rasulullah SAW itu merupakan salah satu thariqahnya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetul untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau lalu tentang kaji lagu itu ma'rifah bil ilmi. Itu dia ma'rifah dalam pandangan ilmu, nikmat ma'rifah yang sejati. Kalau ma'rifah yang sejati itu yang disebutkan oleh Zunnun al-Misri, arabtu rabbi bi rabbi walamma rabbi ma'arabtu rabbi. Aku mengetahui Allah lantaran Allah. Kalau bukan lantaran Allah, maka aku tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Nah, itu. Jadi kalau hakikat mengenal Allah itu Allah yang memberikan. Itu keredaan Allah. Tapi selama ini kita ma'rifatullah itu bil ilmi, kita kaji dengan cara ilmu pengetahuan. Kita kaji dari sifat 20-nya. Mudah-mudahan kita mengkaji sifat Allah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ciptaan-ciptaan Allah itu, maka ma'rifah yang sejati yang seperti yang dikatakan oleh Zunnun al-Misri yang tadi dikatakan, ya kita dapatkan. Nah, maka kita harus terus membina diri untuk lima'rifatillah bil ilmi, dengan tujuan semoga Allah redha memberikan ma'rifah yang sejati itu. Nah, maka penting kita memahami kalau orang bertasawuf itu maka perbuatannya jika didasarkan kepada dua. Yang ulangi, kalau orang mutasawufin, nah itu, ya orang yang menempuh jalan tasawuf itu adalah disebut dengan mutasawufin. Kalau orang yang menempuh jalan thariqah disebut salik. Nah, itu dia. Nah, orang yang menempuh jalur tasawuf atau ihsan itu perbuatannya itu didasarkan kepada dua hal. Yang pertama itu adalah didasarkan kepada ma'rifah. Ini yang sebetulnya sampun yang singgung segede-gede. Jadi yang pertama itu didasarkan kepada ma'rifah. Nah, ma'rifah, jadi orang kalau dia berbuat itu dia tahu dulu, dia ilmukan dulu apa yang akan dia kerjakan. Kalau kita
mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ketahui dulu Allah itu seperti apa, bagaimana. Nah, menggunakan kalimat seperti apa dan bagaimana niki juga itu sudah menggunakan bahasa budaya, bahasa ilmu, yang sebetulnya juga menggunakan bahasa yang demikian itu juga tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu nabi ya tekawi, jadi terpaksa dia mengetahui. Mika dengan dia tak tahu bahasa lain. Bahasa yang bila kaifan tanpa bagaimana itu kita tidak tahu. Nah, jadi orang yang menempuh jalur tasawuf itu maka dia didasarkan kepada pertama itu kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia ma'rifah dulu, mengenal dulu. Nah, itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pas didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang ditanya itu masalah yang sebetulnya itu adalah jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mahwal Islam, mahwal iman. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang dari situ nanti kita akan kita pergunakan untuk ma'rifatullah. Rasulullah menjawab, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan rukun Islam yang pertama. Aku bersaksi dengan sebenar-benarnya. Aku berikrar dengan sebenar-benarnya bahwa tiada Tuhan yang pantas untuk disembah, yang seharusnya disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan yang dikasih dulu permasalahan Islam. Itu adalah jalan kita untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah disuruh mendirikan sholat. Lalu yang ketiga disuruh apa? Rukun Islam, mengeluarkan zakat. Lalu yang keempat disuruh berpuasa. Lalu yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, ini kan jalan-jalan makrifah. Lalu pertanyaan yang kedua oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahwal iman. Nah, itu. Maka ma'rifah ini itu merupakan dasar daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun teman kenal dengan suruh tenu jauh dia temele kan menuna saya sida suruh tiang gawe ini gawe enu begitu. Dia harus ma'rifah dulu, mengenal dulu, baru kita akan tasdik, percaya. Nah, lalu dasar perbuatan yang kedua itu adalah mahabbah, itu cinta. Karena kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga ternyata di situ sangat penyayang kepada makhluknya, maka ternyata Allah juga memantulkan, mempercikkan sifat penyayangnya Allah itu kepada hambanya. Maka tumbuhlah rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di semua aktivitas hidupnya. Karena orang yang mahabbah itu adalah ia yang rela berkorban untuk dia yang dicintai. Hamba yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah balas cintanya. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan yang suci-suci, bersih-bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Maka dia bersihkan dirinya. Dia tahu Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar, maka dia sabar. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabirin. Itu. Jadi ada balasan cinta. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan itu. Nah, itu sebabnya kalau Allah sudah cinta kepada makhluknya, maka dia cemburu. Allah itu cemburu kalau ia diselingkuhkan. Di dalam kalbu hambanya itu masih ada yang selain dia, yang dia yakini lalu dia sembah. Wah, ini nggak bisa nih, saya dituakan kata Allah. Nah, itulah syirik. Allah nggak suka. Jadi cinta, ma'rifah itu karena kita sudah kenal dia yang menciptakan kita, dia yang mengatur kita, dia yang selalu melindungi kita, dia yang selalu bersama kita, cuman kita yang selalu menjauh kepada dia, maka tumbuhlah rasa cinta itu. Dari sinilah muncul pengorbanan. Ya, pada dasarnya apapun yang kita lakukan itu atas nama perintah Allah, itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat kita. Yang butuh sholat itu ya sang hamba kita. Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh zikir kita. Tapi kitalah yang butuh itu. Kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Nah, maka muncul pengorbanan. Dari sini juga, dari mahabbah ini juga muncul keikhlasan. Allah tanpa diminta memberikan semuanya. Angin, air, bumi, tumbuh-tumbuhan, gunung, bebatuan, itu kan semua Allah kasih. Allah kasih detak jantung yang begitu hebat. Allah kasih penglihatan, Allah kasih pendengaran ke kita. Allah kasih bentuk rupa yang luar biasa. Itu tidak pernah meminta. Allah begitu ikhlas, Allah begitu reza. Maka kita harus mewujudkan itu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita misalkan ini kan kita mengkaji tasawuf terus beberapa materi kita. Nah, sebetulnya secara ilmu itu sudah cukup untuk bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita minta makrifah yang sebenarnya dari dia. Tapi dengan kita mengkajinya, dengan kita mengilmukannya, maka secara akliyah, secara kepercayaan iman, kita sudah tahu bahwa memang Allah itu layak untuk disembah, bahwa Allah itu memang layak untuk dipuji dan dipuja. Itu. Maka untuk memperkuat ma'rifah kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah asar dari asarus sahabah. Jadi asarus sahabah ini adalah kalau di dalam ilmu hadis itu jejak peninggalan kebiasaan atau ucapan-ucapan para sahabat. Dari sahabat Rasulullah SAW
Utsman radhiyallahu anhu. Apa yang termuat di situ? Ini kita ambil dari kitabnya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, gitu. Nasahihul Ibadah. Alamatul arifina samaniyah asya. Jadi ciri orang-orang yang ma'rifah itu ada 8. Yang pertama itu adalah qalbuhu ma'al khawf war raja. Hatinya itu senantiasa ada rasa takut, tapi juga di situ ada pengharapan. Jadi kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa yang pertama itu adalah al-khawf minan jalil. Takut dengan kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebabnya kalau di dalam tasawuf itu kajian tentang al-khawf, itu dulu kita juga pernah kaji. Itu sangatlah luar biasa. Qalbuhu ma'al khawf war raja. Orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam qalbunya itu ada rasa takut, tapi juga tetap ada rasa pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat bagaimana kita akan muncul rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak itu kalau kita merasa sudah lemah, tidak berdaya, itu sehingga lebih dulu takutnya kita kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita ingat di situ. Padahal sebetulnya apapun yang menimpa kita itu kan sebetulnya itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedait tebeke gogok oleh langan, gitu kan? Takut. Yang harus disadari oleh orang yang ma'rifah itu, yang nentuin gogok itu ketemu beke itanika itu adalah Allah. Maka sebetulnya harus muncul rasa takut di situ. Ya Allah, andai kita takut di situ, gogok ini mau berbe kejadian lain. Nah itu, maka aku berlindung. Itu sebabnya di dalam takbir kita itu kan simbol apa namanya, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lamun terampok kamu angkat iman, bedompet. Nah, itu. Jadi dia udah pasrah, udah gak bisa ngapa-ngapain. Mau lari nggak bisa. Akhirnya kita nurut aja. Itulah hakikat atau makna dari kita mengucap Allahu Akbar. Begitu kita mendengar hanya dia yang maha besar, sementara diriku adalah kecil, bahkan keberadaan diriku yang kecil itu pun lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau seandainya saya tidak bersyukur, takut, al-khawf minal jalil. Itu dia. Itu yang disebut. Tapi di dalam bersamaan dengan khaufnya itu ada roja di situ, ada pengharapan. Harapan akan bahwa dia husnuzon, terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, walaupun hamba melakukan kesalahan hari ini, hamba yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, maka bertaubat saat itu. Itu adalah roja, senantiasa mengharapkan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberkelimangan apapun kemaksiatan yang kita lakukan, tidak boleh roja
kepada Allah itu hilang dari diri. Karena rahmat Allah itu akan terus kita dapatkan selama kita terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita putus pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ciri yang pertama, yaitu ada dua di situ, qalbuhu ma'al haub war raja. Ini ciri orang yang ma'rifah. Lalu yang kedua adalah lisanuhu ma'al hamdi wassana'i. Jadi lisannya itu adalah dia senantiasa memuji dan memuja. Dulu kita pernah kaji beda antara syukur dengan alhamdulillah. Namun syukur nikah keluar kalimat alhamdulillah pada saat kita mendapatkan sesuatu, tapi kita belum sampai kepada alhamdulillah lantaran ya emang Allah pantas untuk dipuja dan dipuji. Jadi namun Tuhan mau sesuatu dari apa yang kita harapkan, maka kalimat alhamdulillah itu tidak keluar, maka dia tidak bersyukur. Jadi beda antara syukur dengan alhamdulillah. Nah, lo kenapa harus alhamdulillah? Karena emang semua yang ada di diri kita itu emang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri. Wajah ini tidak diberikan oleh dengan tawaf, kan? Ya, nafas ini juga tidak diberikan oleh orang tua, tapi emang Allah. Begitu kita sudah akil balik, terus kita enak-enak, tidak. Maka barang siapa yang terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ akan diberikan al-warid atau al-ahwal. Itu sebabnya di dalam surat Al-Fatihah Allah memulai dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menjaga, terus apa lagi? Alam semesta ini. Bagaimana caranya Allah mencipta, mengatur, menjaga? Itu adalah dengan cara di ayat berikutnya apa? Setelah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu caranya Allah mencipta, mengatur, memberi, yaitu dengan sifatnya yang rahman dan rahim. Nah, maka seorang hamba yang senantiasa dilindungi, dijaga, diberikan apa-apa yang tidak dia minta, maka sudah sepantasnya alhamdulillah itu tetap keluar dari lisannya sebagai sebuah pujian, bukan sekedar sebagai sebuah kalimat syukur. Nah, ini seharusnya tetekani. Jadi alhamdulillah itu sebagai sebuah pujian, sebagai sebuah zikir yang harus terus keluar dari lisan kita, bukan sebagai sekedar kalimat syukur. Ini yang harus kita tekankan. Yang ulang, bahwa alhamdulillah itu harus senantiasa keluar dari lisan kita sebagai bentuk pujian, sebagai bentuk zikir kita kepada Dia yang mencipta kita. Tidak sekedar kalimat alhamdulillah itu keluar sebagai bentuk syukur. Niki yang
wa lisanuhu ma'al hamdi wassana'i. Lalu yang ketiga adalah ainahu ma'al haya'i wal buka. Matanya itu senantiasa ada rasa malu di sini dan tangisan. Matanya penuh dengan rasa malu dan tangis. Itu tanda mata itu adalah malu, dia tidak menatap. Kalau dia terus menatap, dia takut akan mendapatkan melihat aib-aib daripada orang lain. Dia takut itu, karena bagi dia, saya belum mampu ya Allah menjaga penglihatan ini untuk tidak melihat yang tidak-tidak. Maka dia tundukkan matanya supaya tidak terlalu banyak permasalahan dunia yang masuk ke sini. Nah, sebab lamun tuah serius sesuatu, maka ia langsung dia masuk ke dalam qalbu, masuk ke dalam pikiran, terkamar di sini, terbayang-bayang. Jadi kalau kita melihat sesuatu, sudah di sini muncul di otak ini. Entah itu pikiran yang kotor, syukur-syukur kalau pikiran yang baik. Nah, itu. Maka dia tundukkan. Itulah orang yang ma'rifah. Ainahu ma'al haya wal buka. Tangisan. Dia menangis kalau matanya itu, dia ingat matanya itu pernah melihat yang tidak-tidak, maka dia istighfarkan. Nangis, terus dia nangis. Ya Allah, 2 hari yang lalu mata ini pernah melihat ini. Ya Allah, 1 menit yang lalu mata ini pernah begini. Mata ini belum sampai mencerminkan sifat basarmu yang baik ya Allah. Itu terus akhirnya muncul tetesan air mata kesalahan itu muncul, bukan air mata buaya di Pak Wir. Belum cerita tentang air mata apa buaya juga. Pak Wir dah ketahui. Lalu yang keempat itu adalah wa iradatuhu ma'at tarki waridho. Keinginannya itu, kehendaknya itu tidak disertai dengan tidak berkehendak sendiri. Jadi dia sadar bahwa keinginan yang ada pada dirinya itu tidak semata-mata keinginannya, tapi Allah lah yang menaruh keinginan itu di dalam diri. Jadi kunnya Allah di situ. Jadi terwujudnya kun fayakunnya Allah itu karena emang di situ ada qudrat iradatnya. Jadi kalau Allah sudah berkeinginan, ya sudah. Maka apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di bawah kudrahnya. Itu dia. Jadi tidak mungkin sida nabiaran piakong peram gitu lagu tidak kuasai ya kong kan ini secara kias analogi ini gitu. Kan kehendaknya disertai dengan tidak berkehendak sendiri. Ini jadi la iradata illa Allah, la qudrata illa Allah. Ya Allah, tidaklah ada keinginan ini kalau bukan karena Engkau ya Allah. Itu. Nah, wa tarkir ridho. At-tarkir ridho wa ridho. Wa iradatuhu ma'at tarki wa ridho. Itu.
Lalu apa sebetulnya yang disebut dengan at-tarki waridho, yakni tarkid dunia wa talabil ridho maulahu, yakni senang meninggalkan dunia dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan dunia ini bukan berarti berpaling dari permasalahan-permasalahan dunia, bukan. Tetap seorang penempuh jalur hakikat, orang yang ma'rifah itu tetap juga dia butuh dunia itu. Cuman dunia itu tidak masuk ke dalam kalbunya. Itu kalaupun dia punya rumah yang bagus, rumah itu tidak masuk ke dalam kalbunya. Kalaupun dia punya uang banyak, itu uang itu tidak masuk ke dalam kalbunya. Tapi uang itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suatu saat Allah bisa ambil kapanpun. Itu yang tertanam di dalam dirinya. Itu. Lalu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dunia yang ia sadar itu adalah amanah Allah kepadanya. Lalu dia mencari keridhaan Allah di dalamnya. Embe tahu teh boyak keridhaan coba. Lamun de oleh dunia. Itu sebabnya ad-dunya darul amal. Nah, itu dia. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat itu adalah negeri hari pembalasan. Sedangkan ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempat kita beramal. Nah, di dalam kita berbuat itu yang dicari itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi dia tidak melupakan Allah di dalam dunia, di semua aktivitas dunianya itu tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai contoh marah satu ini kan. Jadi meninggalkan Allah pada saat kita berada di dunia atau menikmati dunia ini kan, contohnya adalah kalau dia makan dan minum, di situ dia tidak sertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling rendah kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu paling rendah. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi itu menyadari, loh, hamba juga nggak akan bisa minum kalau bukan lantaran Engkau ya Allah. Dan air ini tidak akan bisa menyegarkan saya kalau bukan lantaran Engkau yang memberi sifat segar. Itu orang yang bermakrifah itu gitu. Begitu dia minum, ya Allah, izinkan hamba meminum air yang di dalamnya Engkau percikan sifat segar. Itu makrifah sudah itu secara ilmu. Nah, jadi paling tidak makrifah kita secara ilmu ini harus sudah ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah qalbuhu ma'al khawf wal warraja. Di dalam hati kita itu harus senantiasa ada rasa takut. Takut untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa? Karena ibadah itu untuk saya ya Allah. Takut untuk tidak bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu untuk saya ya Allah. Sedekah itu kan kita memberi. Allah Maha memberi enggak? Maka orang yang bersedekah di situ ada ma'rifahnya, dia sadar yang dia sedekahkan itu adalah milik Allah untuk dibagikan lagi kepada hamba Allah. Itu ma'rifah. Dia sholat, ya sekedar niat,
Ya Allah, hamba sholat maghrib 3 rakaat. Sudah, itu ma'rifah memang. Tapi kalau mau tinggian lagi, ya Allah, izinkan hamba menyembahmu dengan semua yang engkau berikan kepada hamba. Alhamdulillah ya Allah, hari ini, detik ini hamba bisa menyembahmu. Nah itu, jadi dia meniadakan, orang makrifah itu dia meniadakan dirinya untuk mampu berbuat sesuatu. Kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak bisa mengapa-ngapain. Hatta dia sholat, dia tidak akan bisa. Kesadaran itulah yang disebut kesadaran bahwa semuanya itu adalah atas izin Allah, atas reda Allah kepada dirinya. Itulah dia ma'rifah bil ilmi. Itu dia, harus dicatat aku. Ma'rifah secara ilmu pengetahuan. Belum ma'rifah yang sebagaimana yang disebut oleh Zunnun al-Misri. Nah itu. Ulang lagi ini, qalbuhu ma'al haub war raja. Lalu yang kedua adalah walisanuhu ma'al hamdi was sana'i. Jadi lisannya, ucapannya itu adalah di situ penuh dengan kata puji-pujian. Kalau tidak mampu memuji atau berkata yang baik, yang bermanfaat, ya sudah, lebih baik dia ketimbang akan mendatangkan fitnah. Lalu ainuhu ma'al haya wal buka. Jadi matanya itu penuh dengan rasa malu dan tangisan. Wa iradatuhu ma'at tarki war ridha. Kehendaknya disertai dengan tidak berkehendak sendiri. Jadi dia lepas semua keakuan dirinya kalau dia berkehendak. Yani tarkid dunia wa talabi ridha maula. Terus senang meninggalkan dunia dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal itu karing mumbe tahu oleh ciri-ciri makrifah yang kita ambil dari Asarul Usman, sahabat Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, dan apa yang kita pelajari malam ini mendatangkan manfaat sehingga benar-benar kita nantinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ma'rifah dan mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.